Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulia Kunila, mahasiswi semester 7 FPAI Alhamdulillah Jakarta. Pada video kali ini, seperti biasa saya menjelaskan kelanjutan video kemarin. Sebelumnya, mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Konversi Agama. Apa sih konversi agama itu? Di dalam konversi agama itu ada bagian yaitu konsep konversi agama. Konsep konversi agama itu ada dua. Yang pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya, dahulu seseorang menganut agama Kristen, tapi sekarang pindah atau masuk agama Islam ataupun sebaliknya. Seseorang yang menganut agama Islam atau pindah masuk ke dalam agama Kristen. Yang kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengalaman seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya sendiri, tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya dan memulai percaya akan undang-undang atau aturan-aturan dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya, konversi agama juga ada karakteristiknya. Ada 4. Yang pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Yang kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau paham-paham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Sedangkan yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Jadi, pandangan hidup seseorang itu tidak harus dengan instan, tapi melalui dengan pengalaman-pengalaman atau orang-orang yang ia temui. Itu bisa dijadikan sesuatu pengalaman hidup atau pandangan hidup untuk membedakan agama satu dengan agama yang lainnya. Yang nomor 4 atau yang terakhir, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badannya, kejiwaan, dan lingkungan atau disebabkan petunjuk ilahi. Jadi perubahan sikap seseorang itu atau individu itu dipengaruhi oleh kondisi badannya atau kejiwaannya itu normal atau tidak, dan lingkungannya itu berada di dalam lingkungan yang seperti apa, dan semuanya itu tidak lain disebabkan oleh petunjuk sang ilahi. Selanjutnya, bentuk konversi agama. Konversi agama itu ada 2. Yang pertama ada tipe konvensional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agar sukar karena termasuk ke dalam peranata primer. Misalnya, ketika seseorang tinggal di dalam agama Islam tidak harus dari di awal diawali dengan menutup aurat, menutup kerudung yang kecil. Lama-kelamaan dia akan mengerti bahwa menutup aurat itu batasnya semua, khususnya wanita, semua anggota badan tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya, tipe self-surrender, perubahan drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya perubahan sikap keagamaan
Tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang, bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Misalnya, seseorang meneliti tentang agama Islam, gimana sih agama Islam itu, ternyata dia udah yakin kalau agama Islam itu adalah agama yang sebenar-benarnya, dan di samping itu dia mendapat hidayah dari Allah. Dan biasanya orang yang berpindah agama itu orang yang benar-benar bahwa meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang lurus, itu agamanya lebih konsisten. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya konversi agama. Yang pertama ada faktor intern atau faktor dari dalam, yaitu yang pertama faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan, kebingungan, was-was, dan ketimbangan jiwa yang mendalam seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapa, bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Biasanya ada seseorang yang ketika mengalami gangguan pikirannya, ketika sedih atau galau atau apa, dia lebih senang menyendiri gitu. Yang kedua ada faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Faktor-faktor ini turut pula terjadi konversi agama pada individu. Jadi, di dalam persaudaraan itu ada yang saling akrab, saling mencintai, saling menyayangi, dan ada pula yang saling membenci, saling marahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Misalnya, mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau PHK, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, diusir oleh keluarganya, dan lain-lain. Konflik kejiwaan atau konflik perasaan itu banyak ya. Kalau misalnya tidak cocok di hati kita tuh biasanya ada yang terlalu memikirkannya, ada yang melampiaskan dengan makan dan sebagainya. Dan ada pula dengan orang yang memiliki masalah, dia lebih senang jika menceritakan masalahnya kepada orang lain. Yang kedua ada faktor ekstern atau faktor dari luar. Yang kedua ada faktor dari keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlain agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat, dan lainnya. Penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Keretakan keluarga juga bisa menyebabkan mental seseorang itu rusak. Biasanya ketika tidak akrab dengan keluarga, bisa jadi ada yang sampai keluar dari agama atau memilih agama yang lain. Selanjutnya, faktor dari lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalinya, ia merasakan hidup sendiri, tidak ada teman atau kenalan, sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Selanjutnya ada faktor perubahan status dan peranan. Misalnya terjadi perceraian dalam sebuah keluarga.
dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan, dan sebagainya. Perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Yang kedua, selanjutnya, faktor percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini. Dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka melakukan konversi agama. Di dunia ini, banyak tradisi-tradisi masyarakat yang saling berbeda. Jadi, perbedaan agama yang saling sensitif di negara ini. Selanjutnya, faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya. Dan bila perasaan kemiskinan itu merusak ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dan dalam dirinya. Selanjutnya ada proses konversi agama. Yang pertama ada masa tenang. Masa tenang sebelum mengalami konversi agama, dinama segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya, karena ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Selanjutnya, yang kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, peristiwa konversi agama. Pada masa ini, individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Selanjutnya, dampak positif dari konversi agama terhadap sikap keagamaan. Yang pertama ada berubahnya pandangan hidup. Yang kedua, bersikap ekstrovert atau lebih terbuka dan optimis dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, menyenangi teologi liberal dalam beragama, yaitu lebih bertoleransi kepada saudara yang berbeda agama. Yang keempat adalah kesadaran diri. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Apabila ada salah kata yang berkenan di hati kalian, minta maaf sebesar-besarnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.